Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu peserta kajian kitab Taisir dimanapun berada. Di di pertemuan yang ke-13 ya kalau nggak salah. Tapi sebelumnya seperti biasa, mari kita awali pertemuan atau kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap guru dan orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadina wa li asatidatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. Wa nakhussu khususan ila sahib hadzal kitab Syekh Ad-Doktor Mahmud At-Tahan wa kadzalika li jami'i mudarrisina fi hadzal ilmi, khususan ila almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, nafa'na bi ulumihim fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bapak Ibu. Pada minggu lalu kita sudah selesai dalam bahasan hadis hasan ya. Subbahasan terakhir yang kita bahas adalah kitab-kitab yang dianggap berisikan sebagian besarnya dengan hadis-hadis hasan. Nah, itu diantaranya adalah seperti Sunan At-Tirmidzi, kemudian juga Sunan Abi Daud ya. Nah, kemudian juga Sunan Ad-Daraqutni kemarin. Nah, ini di antara kitab yang banyak memuat hadis-hadis hasan. Nah, tapi kalau kitab hadis yang khusus berisikan hadis hasan, nah itu seperti yang kita bahas minggu lalu, itu bisa dibahasakan belum ada ya, belum ada kitab hadis yang semua isinya adalah hadis hasan. Nah, itu belum ada. Yang ada itu hanya kitab hadis yang sebahagian besarnya ya, atau banyak di dalamnya hadis-hadis hasan. Nah, itu 3 kitab yang kita sebutkan tadi. Nah, menarik di Sunan Abi Daud, nah itu seperti yang kita jelaskan bahwa beliau itu memberikan ya tanda dhaifnya sebuah riwayat yang ada dalam kitab Sunan Abi Daud itu dengan cara memberikan komentar terhadap hadis yang bermasalah. Jadi kalau seandainya kita menemukan di dalam Sunan Abi Daud itu ada hadis yang didiamkan atau tidak dikomentari oleh Imam Abi Daud, ya, maka itu tanda kalau hadis itu adalah hadis yang shalih atau hadis hasan ya, hadis yang bisa digunakan sebagai hujjah.
Nah, karena sebagaimana surat yang beliau kirim kepada Ahlu Makkah waktu itu, beliau bilang, kalau hadis yang bermasalah, itu saya komentari. Tapi kalau ada hadis yang saya diamkan, maka hadis itu adalah hadis yang soleh, hadis yang bisa digunakan sebagai hujjah, atau bisa juga kita bahasakan sebagai hadis hasan. Nah, itu yang menarik dalam kitab Sunan Abi Daud. Nah, pada malam ini kita akan lanjutkan bahasan kepada bahagian yang ketiga ya. Nah, ini kalau kita ikuti pembagian atau struktur dari kitab ini. Jadi hadis itu secara umum ya berdasarkan kualitas sanadnya itu dibagi dua, ada hadis makbul, kemudian ada hadis mardud. Ya. Kalau hadis makbul itu dua, ada hadis hasan, ada hadis sahih, kemudian hadis hasan ya. Nah, kemudian sahih itu ada dua. Ada sahih li dzatihi, kemudian ada sahih li ghairihi. Nah, begitu juga dengan hasan ya. Hadis hasan itu juga ada dua. Ada hasan li dzatihi, kemudian ada hasan li ghairihi. Nah, keempatnya ya, keempat pembagian ini masuk dalam kategori hadis yang makbul atau hadis yang diterima yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, sementara kalau hadis mardud, nah itu adalah hadis dhaif. Ya, hadis dhaif yang tidak bisa yang digunakan sebagai hujjah. Nah, nanti rinciannya banyak ya. Rinciannya banyak. Nah, kita belum masuk di bahasan itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bahasan terkait istilah sahih li ghairihi. Nah, apa yang dimaksud dengan sahih li ghairihi dan hasan li ghairihi dan bagaimana rinciannya? Oke. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-sahihu li ghairihi. Ini adalah pembahasan tentang hadis sahih li ghairihi. Nah, kalau sahih li dzatihi, nah itu sudah selesai ya, di mana sahih li dzatihi itu adalah hadis yang melengkapi minimal 5 syarat ya. Yaitu sanadnya bersambung, kemudian perawinya adil dan dhabit, kemudian tidak ada syadz di dalam matannya, dan begitu juga tidak ada illah yang membuat derajatnya turun menjadi hadis dhaif. Nah, sekarang apalagi yang dimaksud dengan sahih li ghairihi? Pertama kita akan mulai ta'rifuhu ya, pengertiannya. Nah, apa yang dimaksud dengan sahih li ghairihi? Huwa al-hasanu li dzatihi idza ruwiya min tariqin akhara mithlihi aw aqwa minhu. Nah, hadis sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan li dzatihi apabila diriwayatkan hadis itu dari jalur yang lain, mithlihi yang sama dengan dia, au aqwa minhu atau yang lebih kuat. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah sahih li ghairihi itu pada dasarnya atau pada asalnya adalah hadis hasan li dzatihi yang diriwayatkan dari jalur yang lain. Ya, yang diriwayatkan dari jalur lain yang mana status sanadnya sama dengan hasan li dzatihi yang pertama ini atau lebih kuat. Nah, ketika ada hasan li dzatihi punya jalur yang lain, maka masing-masing dari hasan li dzatihi itu, nah itu naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Nah, itu yang dimaksud oleh takrif yang dituliskan oleh pengarang ini. Ya, yaitu hasan li dzatihi ya apabila diriwayatkan dari jalur yang lain. Hasan li dzatihi sendiri ya sebagaimana yang sudah kita bahas, dia harus melengkapi 5 syarat ya. Pertama, sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh seorang perawi yang adil,
dan dobitnya qalla, ya, dobitnya kurang kuat, tapi dari segi matan tidak ada syadz, kemudian tidak ada illah di sana. Nah, itu disebut dengan hasan li dzatihi. Ketika ada jalur lain yang sama atau yang lebih kuat dari hadis hasan li dzatihi yang pertama ini, maka hadis hasan li dzatihi ini naik menjadi sahih li ghairihi. Wa summiya sahihan li ghairihi li'anna as-sihhata lam ta'ti min dzati sanadil awwali. Nah, kenapa sahih li ghairihi ini disebut dengan sahih li ghairihi? Wa summiya sahihan li ghairihi, dan dinamakan hadis ini dengan sahih li ghairihi. Ya, kenapa? Li'anna as-sihhata, karena sesungguhnya nilai kesahihan itu atau derajat kesahihan itu lam ta'ti min dzatis sanadil awwali. Itu tidak muncul dari rangkaian sanad yang pertama, ya. Jadi status sahih li ghairihi itu dia tidak muncul dari status atau rangkaian sanad yang pertama. Wa innama ja'at min dimami ghairihi lahu. Hanya saja muncul, ya, derajat kesahihan itu min, ya, atau min dimami ghairihi lahu, dari menggabungkan sanad lain lahu kepada sanad yang pertama tadi. Nah, jadi derajat sahihnya itu bukan muncul dari sanad yang pertama, tapi dari gabungan sanad lain yang sama atau yang lebih kuat. Kemudian mereka, ya, kedua sanad ini bergabung dan sama-sama naik menjadi sahih li ghairihi. Nah, seperti itu. Wa yumkinu taswiru dzalika bi mu'adalatin riyadhiyatin ala syakli tali. Dan mungkin bagi kita, ya, menggambarkan hadis sahih li ghairihi itu bi mu'adalatin riyadhiyatin, ya, dengan persamaan matematis ala syaklit tali, seperti bentuk berikut. Nah, jadi pengarang mencoba untuk memberikan semacam rumusan, gitu ya, rumusan sederhana matematis bagaimana gambaran sederhana dari sahih li ghairihi. Nah, yaitu hasanun li dzatihi ditambah dengan hasanun li dzatihi, maka hasilnya adalah sahihun li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi ditambah dengan hasan li dzatihi, maka hasilnya naik menjadi sahih li ghairihi. Nah, ini rumus matematikanya, ya. Rumus matematika dari sahih li ghairihi. Oke. Nah, ini pengertian, ya. Kemudian martabatuhu. Nah, poin yang kedua adalah martabat, ya, tingkatan hadis sahih li ghairihi. Nah, di mana posisinya hadis sahih li ghairihi ini? Nah, huwa a'la martabatan minal hasani li dzatihi wa duna sahihi li dzatihi. Jadi hadis sahih li ghairihi ini a'la martabatan minal hasani li dzatihi. Martabatnya berada di atas dari hasan li dzatihi wa duna sahihi li dzatihi, dan berada di bawah sahih li dzatihi. Nah, jadi bisa dibahasakan hadis sahih li ghairihi ini dia berada di pertengahan antara sahih li dzatihi dengan hasan li dzatihi. Nah, jadi dia tidak sampai ke derajat sahih li dzatihi, tapi juga tidak jatuh kepada hasan li dzatihi, tapi pertengahan di antara keduanya. Nah, itu posisi dari sahih li ghairihi. Nah, sekarang tentu kita bertanya, apa contohnya, ya? Apa contoh konkret dari hadis sahih li ghairihi itu? Mithaluhu, adapun contoh dari hadis sahih li ghairihi adalah hadis Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Nah, ini contoh dari hadis sahih li ghairihi. Hadisnya bersumber dari Muhammad bin Amr.
Ya. Nah, jadi kalau lafaz perawi dan ra'i itu bacaannya Amr, ya. Tapi kalau di akhirnya tidak ada waw, nah itu bacaannya Umar, ya. Umar. Nah, itu jadi kaidah dalam ilmu bahasa. Muhammad bin Amr ya menerima dari Abi Salamah, kemudian Abi Salamah menerima atau meriwayatkannya dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, sekiranya aku tidak menyulitkan umatku, kata Rasulullah, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin, maka sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika akan salat. Nah, ini hadis yang sangat masyhur ya, yaitu hadis anjuran bersiwak sebelum salat. Ya, hadis anjuran untuk menggosok gigi sebelum salat. Nah, hadis ini merupakan hadis sahih li ghairihi. Nah, kenapa dia disebut sahih li ghairihi? Qala Ibnu Shalah, ya, berkata Imam Ibnu Shalah, pengarang dari Muqaddimah Ibnu Shalah, kitab hadis yang sangat terkenal ya, Muqaddimah Ibnu Shalah. Apa kata beliau? Fa Muhammad ibni Amr bin Alqamah minal masyhurina bisidqi wassiyanati. Jadi Muhammad bin Amr bin Alqamah, nah di atas ini kan ada Muhammad bin Amr ya. Nah, nama lengkapnya adalah Muhammad bin Amr bin Alqamah. Beliau ini adalah minal masyhurina bisidqi wassiyanah. Ya, beliau ini adalah sebahagian dari orang-orang yang masyhur, yang orang-orang yang terkenal dengan kejujuran dan kesianah ya, dengan kejujuran dan keterjagaannya. Nah, beliau adalah seorang yang adil. Ya, beliau terkenal dengan orang yang jujur dan adil. Lakinnahu lam yakun min ahlil isqan. Namun, ya, Muhammad bin Amr bin Alqamah ini bukanlah ya, beliau tidak termasuk kepada ahlil itqan, ya, orang yang daya ingatnya sempurna. Nah, jadi beliau agak kurang dalam hal ingatan. Tapi dalam hal kejujuran, dalam hal keadilan, beliau adalah orang yang jujur, diakui, masyhur. Tapi sayang sedikit, beliau adalah orang yang ingatannya agak kurang kuat. Hatta dha'afahu ba'duhum min jihati su'i hifzihi. Sehingga sebahagian ahli hadis itu mendhaifkan beliau dari segi buruknya hafalannya. Nah, jadi ada sebagian ahli hadis yang menganggap beliau ini dhaif ya, karena hafalannya buruk. Ya, hafalannya kurang kuat. Tapi wa wathaqahu ba'duhum li sidqihi wa jalalatihi. Tapi sebahagian yang lain, ya, sebahagian ahli hadis yang lain itu mensiqahkan beliau. Maksudnya menganggap beliau sebagai perawi yang siqah. Ya, siqah itu adalah gabungan dari adil dan dhabit. Ya. Kenapa? Li sidqihi wa jalalatihi. Karena kejujuran dan karena kemuliaan beliau. Nah, jadi perlu digarisbawahi juga di sini Bapak Ibu, ya. Penilaian terhadap ahli hadis atau para periwayat hadis itu juga bersifat ijtihadi. Ya, bersifat ijtihadi sesuai dengan penelitian dari kritikus hadis yang mu'tabar. Jadi bisa saja satu orang perawi dinilai berbeda oleh beberapa ahli hadis. Sebahagian ahli hadis bilang dia dhaif, tapi sebahagian yang lain bilang dia adalah perawi yang siqah. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sudut pandang masing-masing peneliti itu beda-beda. Ya. Sudut pandang masing-masing kritikus hadis itu beda-beda. Sebahagian mereka ada yang mutasyaddid, kemudian sebahagian yang lain ada yang mutasahil, ya, sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Nah, itulah yang menyebabkan ya penilaian terhadap para perawi itu juga berbeda. Nah, ini contohnya. Muhammad bin Amr sebahagian ada yang mendhaifkan, tapi sebahagian yang lain juga ada yang mensiqahkan. Nah, disinilah pentingnya nanti kita akan belajar ilmu yang disebut dengan ilmul jarhi wa ta'dil. Ya.
Nah, ilmu jarah ta'dil ini adalah satu jenis atau satu cabang dari ilmu hadis yang mempelajari bagaimana cara kita mengelola ya perbedaan pendapat ahli hadis terkait satu orang perawi. Nah, seperti ini. Ya, ketika ada perawi yang didhaifkan dan disikohkan oleh ahli hadis yang berbeda-beda, nah mana yang kita ambil, mana yang kita kuatkan. Nah, itu nanti ada banyak kaidah yang harus kita bahas dalam ilmu khusus yang disebut dengan ilmu al-jarhi wa ta'dil. Nah, itu ilmu yang sangat detail itu ya. Nah, sementara kalau ilmu hadis yang kita bahas sekarang ini adalah ilmu hadis yang umum ya, yang umum yang membahas secara umum semua kaidah yang ada. Nah, jadi Muhammad bin Amr bin Alqamah sebahagian ada yang mendhaifkan karena hafalan beliau lemah, dan sebahagian ada yang mensikohkan karena kejujuran dan kemuliaan beliau. Nah, fahadithuhu min hadhil jihati hasanun. Ya, tapi hadis beliau dari dari jalur ini adalah hasan, ya. Hadis siapa tadi? Amr bin Alqamah, ya. Muhammad bin Amr bin Alqamah. Hadis yang beliau riwayatkan ini, laula am asyqa ala ummati sampai akhir tadi, ini adalah hadis hasan. Ya, hadis hasan. Ya, karena daya ingat beliau agak kurang kuat. Nah, itu makanya hadis beliau hasan. Falamman dhamma ila dzalika kaunuhu ruwiya min aujuhin ukhar zala bidzalika ma kunna nakhshahu alaihi min jihati su'i hifzihi. Nah, ketika bergabung kepada sanad hadis Muhammad bin Amr bin Alqamah ini, kaunuhu kondisi sanadnya yang diriwayatkan dari jalur-jalur yang lain, zala bidzalika ma kunna nakhshahu. Maka hilanglah dengan banyaknya jalur itu hal-hal yang kita khawatirkan terhadap Muhammad bin Amr bin Alqamah min jihati su'i hifzihi, yaitu dari sisi lemahnya atau buruknya hafalan beliau. Nah, iya, secara umum Muhammad bin Amr bin Alqamah ini seperti yang sudah kita jelaskan, beliau adalah seorang perawi yang secara daya ingat agak kurang. Ya, secara daya ingat beliau diakui itu hafalan beliau agak kurang kuat. Tapi ya, binisbah ila hadzal hadis, ya, terkait dengan hadis yang sedang kita bicarakan ini, hadis beliau hasan, ya, bahkan naik menjadi sahih li ghairihi. Kenapa? Karena sanad, ya, hadis ini punya sanad lain yang sama atau setara dengan sanad yang pertama, sehingga sanad yang pertama yang di dalamnya ada Muhammad bin Alqamah atau Muhammad bin Amr bin Alqamah itu naik menjadi sahih li ghairihi. Nah, kenapa naik? Ya karena hafalan beliau yang lemah tadi itu didukung oleh hadis lain yang punya derajat yang sama. Nah, sehingga kedua sanad itu naik menjadi sahih li ghairihi. Wanjabara bihi dzalikan naqsu al-yasiru. Dan sanad-sanad yang lain itu atau jalur yang lain itu ya menempeli ya atau membantu kekurangan yang sedikit itu. Jadi walaupun hafalan Muhammad bin Amr bin Alqamah itu kurang kuat ya di sanad yang pertama tadi, tapi karena banyaknya jalur terhadap hadis yang kita bahas ini, maka kekurangan hafalan itu bisa tertutupi dengan adanya jalur-jalur yang lain. Fasahha hadzal isnad, maka sanad ini pun menjadi sahih. Wal tahaqa bidarajatis sahihi atau wal tuhiqa bidarajatis sahihi, dan dihubungkan atau dinaikkanlah dia ke derajat sahih li ghairihi. Nah, ya. Nah, itulah keterangan atau contoh dari hadis sahih li ghairihi. Nah, jadi secara sanad awal ya, laula an asyqa ala ummati ini secara sanad yang pertama ini hadisnya adalah hasan. Ya, kenapa hasan? Karena Muhammad bin ingatnya kurang. Tapi karena adanya jalur lain yang setara dengan jalur ini, maka
hadis yang awalnya hasan naik menjadi sahih li ghairihi. Nah, itu kesimpulan untuk tema ini ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang keempat ya dari hadis makbul, yaitu al-hasanu li ghairihi, yaitu hadis hasan li ghairihi. Oke. Ta'rifuhu, pengertiannya. Apa pengertian hasan li ghairihi? Huwa ad-dha'ifu idza ta'addadat turuquhu walam yakun sababu dha'fihi fisqar rawi au kidbahu. Nah, jadi hasan li ghairihi ya, huwa ad-dha'ifu, dia adalah hadis dhaif idza ta'addadat turuquhu, apabila jalurnya berbilang atau apabila jalurnya banyak. Walam yakun sababu dha'fihi, dan tidak ada sebab kedhaifan hadis itu karena fisqar rawi, karena kefasikan periwayatnya, au kidbahu, ya bisa dibaca kidbahu, atau karena dustanya. Nah, jadi hadis dhaif ya yang mempunyai jalur yang beragam atau yang mempunyai jalur banyak, dan dhaifnya itu tidak disebabkan karena kefasikan perawi atau karena bohong yang dia lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan hasan li ghairihi. Nah, yustafadu min hadza ta'rifi anna ad-dha'ifa yartaqi ila darajatil hasani li ghairihi bi amrayni. Yustafadu, disimpulkanlah dari pengertian yang kita sebutkan barusan ya, anna ad-dha'ifa yartaqi ila darajatil hasani li ghairihi bi amrayni, bahwasanya hadis dhaif ya bisa naik ke derajat hasan li ghairihi bi amrayni, dengan dua perkara atau dengan dua syarat. Apa yang dua? Ya, al-alif yang pertama, ayyurwa min tariqin akhara fa aktsara. Pertama adalah hadis dhaif itu harus diriwayatkan dari jalur yang lain, ya, dari jalur yang lain fa aktsara, atau lebih dari satu jalur. Nah, itu syaratnya. Ala ayyakuna at-tariqul akharu mithlahu aw aqwa minhu. Ya, dengan catatan bahwa ada jalur yang lain itu sama kekuatannya dengan jalur yang pertama, au aqwa minhu, atau lebih kuat. Nah, ini mirip dengan sahih li ghairihi tadi ya. Kalau sahih li ghairihi ya, sahih li ghairihi itu adalah hadis hasan yang punya jalur lain yang sama atau yang lebih kuat. Sementara kalau hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis dhaif yang diriwayatkan dari jalur lain, yang mana jalur atau sanad lain itu setara atau lebih kuat darinya. Nah, itu syarat yang pertama yang bisa menaikkan hadis dhaif itu menjadi hasan li ghairihi. Oke. Kemudian yang kedua, ya, yang ba, ayakuna sababu dha'fil hadithi imma su'a hifzi rawihi wa imma inqita'an fi sanadihi au jahalatan fi rijalihi. Nah, yang kedua syaratnya adalah bahwa ada sebab kedhaifan hadis itu ya, ada kalanya karena buruknya hafalan perawi, wa imma inqita'an fi sanadihi, dan ada kalanya karena keterputusan di dalam sanadnya, au jahalatan fi rijalihi, atau adanya kemajhulan pada sebagian periwayatnya. Nah, jadi hadis dhaif yang bisa naik itu ya, yang bisa naik ke derajat hasan li ghairihi itu sebab kedhaifannya salah satu dari yang tiga ini ya. Yang pertama, dhaifnya gara-gara buruknya hafalan ya, atau karena terputusnya sanad, atau karena kemajhulan yang ada di sebahagian perawinya. Nah, hadis dhaif yang tiga ini sajalah yang bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Tapi kalau hadis dhaif yang syadid, nah ini perlu kita garis bawahi. Ya, hadis dhaif yang syadid. Nah, apa hadis dhaif yang syadid?
hadis dhaif yang sampai ke derajat matruk misalnya, atau ke derajat mungkar, ya, apalagi ke derajat maudhu' yang disebabkan karena kebohongan dan kefasikan perawi, maka hadis-hadis dhaif yang seperti itu tidak bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Nah, sehingga kalau kita ketemu dengan hadis misalnya hadis maudhu', ya, atau kita ketemu dengan hadis mungkar atau matruk misalnya, ya. Hadis mungkar itu hadis yang perawinya fasik, ya. Kalau hadis matruk, hadis yang perawinya muttaham bil kadzib. Hadis yang perawinya tertuduh sebagai pembohong. Nah, itu namanya hadis matruk. Nah, kemudian hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' itu hadis yang perawinya terkenal sebagai pemalsu hadis. Nah, kalau hadis dhaif itu penyebabnya yang seperti ini, kefasikan, kedustaan, ataupun kepalsuan yang dilakukan oleh para perawinya, maka sebanyak apapun jalurnya, hadis itu tidak akan bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Nah, itu ketentuannya. Ya, sebanyak apapun jalurnya, ya, kalau derajat atau penyebab dhaifnya itu gara-gara yang tadi, ya, gara-gara kefasikan perawi atau karena kebohongan atau karena kemaudhu'an, kepalsuan yang dia lakukan, maka hadis itu tidak bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi. Nah, ini yang syarat yang kedua. Oke. Kemudian sebab kenapa hadis hasan ini disebut dengan hasan li ghairihi? Sababu tasmiyatihi bidzalika. Ya, sebab penamaan hadis ini dengan istilah hasan li ghairihi. Kenapa disebut hasan li ghairihi? Wa sababu tasmiyatihi bidzalika annal hasana lam ya'ti min dzati sanadil awwali wa innama ata min indimami ghairihi lahu. Nah, adapun sebab penamaan hadis ini dengan hasan li ghairihi, ya, kenapa? Annal hasan, bahwasanya derajat hasan itu lam ya'ti, tidak muncul dari rangkaian sanad yang pertama. Wa innama ata min indimami ghairihi lahu. Hanya saja muncullah derajat hasan itu dari menggabungkan sanad yang lain lahu kepada sanad yang pertama itu. Nah, jadi kenapa hasan li ghairihi? Ya, karena derajat hasan yang muncul itu adalah karena menggabungkan sanad lain kepada sanad yang pertama. Nah, beda dengan hasan li dzatihi. Kenapa hasan li dzatihi? Ya, karena derajat hasannya muncul dari sanad itu juga. Ya, muncul dari satu sanad itu. Nah, itu bedanya hasan li ghairihi dengan hasan li dzatihi. Wa yumkinu taswiru irtiqa'il haditsid dha'ifi ila martabatil hasan li ghairihi bimu'adalatin riyadiyatin ala nahwi tali. Mungkinlah menggambarkan naiknya derajat hadis dhaif kepada tingkat atau martabat hasan li ghairihi dengan persamaan matematis sebagai berikut. Dhaifun ditambah dengan dhaifun, hasilnya adalah hasanun li ghairihi. Jadi hadis dhaif, ya, hadis dhaif ditambah dengan hadis dhaif, maksudnya jalur yang sama, jalur yang beda maksudnya, maka dia akan naik menjadi hasan li ghairihi. Nah, ini rumusnya. Dhaif, ya, ditambah dengan dhaif, maka akan menghasilkan hasan li ghairihi. Nah, tapi ingat, dhaif yang dimaksud di sini adalah dhaif yang ghairu syadid, ya, dhaif yang tidak disebabkan oleh kefasikan perawi atau kebohongan ataupun pemalsuan yang dia lakukan. Nah, dhaif yang dimaksud adalah dhaif yang selain yang kita sebutkan barusan. Nah, baru dia bisa naik ke hasan li ghairihi. Nah, sekarang yang ketiga, martabatuhu. Ya, martabat hadis hasan li ghairihi. Al-hasanu li ghairihi adana martabatan minal hasani li dzatihi. Ya, hasan li ghairihi itu martabatnya atau tingkatannya
itu berada di bawah hasan li dzatihi. Nah, itu sudah jelas ya. Jadi hasan li ghairihi itu dia berada di bawah tingkatan hasan li dzatihi. Ya jelas ya, karena hasan li dzatihi derajat hasannya muncul dari sanad itu juga. Sementara kalau hasan li ghairihi derajat hasannya muncul dari menggabungkan beberapa jalur sehingga naik menjadi hasan. Oke. Nah, wa yambani ala dzalika annahu law ta'aradul hasanu li dzatihi ma'al hasani li ghairihi quddimal hasanu li dzatihi. Nah, berdasarkan kesimpulan yang barusan kita sebutkan bahwa hadis hasan li ghairihi derajatnya di bawah hasan li dzatihi. Nah, wa yambani ala dzalika, maka terbangunlah ya kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan barusan, annahu, bahwasanya lau ta'arada al-hasanu li dzatihi ma'al hasani li ghairihi quddimal hasanu li dzatihi. Seandainya bertentangan makna dari hasan li dzatihi dengan hasan li ghairihi, ya misalnya matan kedua hadis ini berlawanan misalnya, quddimal hasanu li dzatihi, maka didahulukanlah hadis hasan li dzatihi. Nah, kenapa hasan li dzatihi harus didahulukan? Ya karena derajat hasannya itu lebih kuat atau lebih tinggi daripada hasan li ghairihi. Nah, ini kalau seandainya terjadi ta'arud ya. Ta'arud itu artinya kontradiksi. Kontradiksi yang terjadi pada matan hadis sehingga dia tidak bisa digabungkan atau tidak bisa dijamakkan. Nah, gimana solusinya? Maka kita harus mentarjih hasan li dzatihi ketimbang hasan li ghairihi. Oke, kemudian yang keempat, hukmuhu. Nah, bagaimana hukum hasan li ghairihi? Hasan li ghairihi huwa minal maqbulil ladzi yuhtajju bihi. Nah, ini harus kita garis bawahi ya. Hadis hasan li ghairihi adalah minal maqbul. Dia merupakan sebahagian dari hadis maqbul alladzi yuhtajju bihi, yang bisa dijadikan hujjah bihi dengan hadis tersebut. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, hadis dhaif itu tidak semuanya kita tolak. Ya. Jangan sampai kita alergi dengan hadis dhaif. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jangan sampai karena sekarang sering banyak oknum yang yang sangat anti terhadap hadis dhaif ya, yang menganggap amalan orang lain dhaif hadisnya, kemudian bid'ah dan lain sebagainya. Kita jangan anti dengan hadis dhaif. Kita lihat dulu ya, dhaifnya itu gara-gara apa? Ya. Kemudian kita harus lihat juga jalurnya ada berapa. Nah, kemudian apakah mungkin dhaifnya itu bisa naik ke hasan li ghairihi? Nah, itu yang perlu kita teliti. Jangan sampai bahasa dhaif ini menjadi bahasa yang sangat sangat mudah kita ucapkan karena hadisnya dhaif, maka kita tidak boleh mengamalkannya. Nah, tidak seperti itu juga. Dan perlu dipahami juga, hadis dhaif itu sangat berbeda dengan hadis maudhu'. Ya, hadis palsu. Nah, jadi jangan samakan antara hadis palsu dengan hadis dhaif. Karena perbedaannya sangat jauh. Ya, kalau hadis palsu, penisbatannya ke Nabi itu batal, ya, karena perawinya pembohong atau karena perawinya adalah seorang pemalsu hadis. Tapi kalau hadis dhaif, nisbatnya tetap ke Nabi, walaupun sebahagian penelitian menyebutkan kalau di antara perawinya ada yang bermasalah. Nah, itu bedanya. Kalau maudhu itu tidak bisa digunakan sama sekali. Tapi kalau dhaif, nah kita lihat dulu dhaifnya syadid atau tidak syadid. Kalau yang syadid itu, ya seperti yang kita sebutkan tadi, penyebabnya karena kefasikan, karena bohong, atau karena pemalsu hadis. Nah itu syadid namanya. Tapi kalau yang selain yang tiga ini, berarti dhaifnya ghairu syadid. Ya, misalnya dhaif gara-gara daya ingat yang kurang.
atau gara-gara sanadnya yang terputus, ya, atau apa satu lagi tadi, sanadnya yang terputus, atau karena majhul pada sebagian perawinya. Nah, kalau sebabnya hanya yang tiga ini, maka itu disebut dhaif yang ghairu syadid. Kalau dhaif yang tidak parah, maka dia bisa naik ke derajat hasan li ghairihi, dan dia bisa dijadikan sebagai hujjah. Dia bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, oke. Nah, apa contohnya sekarang? Mithaluhu, contohnya adalah ma rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu min tariqi Syu'bah an Asim bin Ubaidillah an Abdullah ibni Amir bin Rabi'ah an abihi anna imra'atan min Bani Fazarah tazawwajat ala na'laini. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa hassanahu, dan beliau putuskan derajatnya sebagai hadis hasan. Nah, wa hassanahu. Jadi hassanahu ini artinya beliau menghukuminya sebagai hadis hasan. Yang bersumber dari jalur Syu'bah, ya, dari Imam Syu'bah, kemudian dari Asim ibni Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, kemudian dari ayahnya yaitu Amir bin Rabi'ah, annamra'atan, bahwasanya seorang perempuan, ya, dari Bani Fazarah, tazawwajat ala na'laini, itu menikah dengan mahar sepasang sendal, ya. Jadi dulu itu berdasarkan hadis ini ada seorang perempuan yang rela dinikahi dengan mahar sepasang sendal, ya, na'lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Araditi min nafsiki wa maliki bina'laini?" Apakah kamu ridho, ya, Nabi nanya ke perempuan itu, apakah kamu ridho, ya, dari dirimu dan hartamu dimaharkan dengan dua sendal atau sepasang sendal? Qalat, kemudian perempuan itu menjawab, "Na'am." Ya, saya ridho. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fa'ajaza, maka Nabi pun membolehkan. Nah, jadi ada seorang laki-laki yang miskin memberikan mahar hanya sepasang sendal kepada seorang perempuan di masa Nabi, ya, dan perempuan itu nerima. Nah, maka Nabi pun membolehkan si laki-laki itu menikahi si perempuan. Nah, apa kata Imam Tirmizi terkait hadis ini? Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, wa fil babi an Umar wa Abi Hurairah wa Sahl bin Sa'din wa Abi Sa'idin wa Anasin wa Aisyata wa Jabirin wa Abi Hadrat, ya, Al-Aslami. Nah, Imam Tirmizi mengatakan, ya, hadis ini juga diriwayatkan dari Sayyidina Umar, kemudian dari Abi Hurairah, dari Sahal bin Sa'ad, dari Abi Sa'id, dari Anas, dari Aisyah, dari Jabir, dari Abi Hadrat Al-Aslami. Artinya apa? Ya, artinya apa? Hadis ini punya jalur yang sangat banyak. Ya, hadis ini punya jalur yang banyak. Nah, bukan hanya dari satu jalur saja, bukan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya saja, tapi juga ada yang dari Umar, dari Abi Hurairah dan lain-lain. Qultu, ya, Imam Tirmizi berkata, fa'asimun dha'ifun li su'i hifzihi. Maka Asim, nah, di atas ini kan ada periwayat yang namanya Asim, ya, Asim bin Ubaidillah. Maka Asim, ya, dia adalah dhaifun. Dia adalah seorang perawi yang dhaif li su'i hifzihi, karena hafalannya yang buruk. Wa qad hassana lahu at-Tirmidzi, ya, hadzal haditsa limaji'ihi min ghairi wajhin. Dan sungguh telah menghasankan Imam Tirmizi terhadap hadis ini. Kenapa? Limaji'ihi min ghairi wajhin. Karena munculnya hadis ini dari jalur yang lain. Ya, karena munculnya hadis ini dari selain satu jalur, maksudnya dari jalur yang lain. Nah, jadi, ya, walaupun jalur yang di dalamnya ada Asim bin Ubaidillah ini adalah hadis yang dhaif,
ya, karena buruk, karena hafalannya yang sangat buruk, ya. Tapi karena banyaknya jalur dari hadis ini, maka hadis yang awalnya dhaif itu dia naik menjadi hasan li ghairihi. Nah, jadi kalau seandainya kita hukumi ya hadis ini derajatnya adalah hasan li ghairihi. Kenapa hasan li ghairihi? Ya karena dia didukung oleh jalur-jalur lain yang setara atau yang lebih kuat dari itu. Nah, itu ya. Nah, itulah pembahasan kita terkait dengan istilah hasan li ghairihi, ya, hasan li ghairihi. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan, masing-masing dari sahih li ghairihi dan hasan li ghairihi, ya, itu sebenarnya dia menjadi hasan atau menjadi sahih itu karena bantuan dari jalur lain, ya, atau karena adanya dukungan dari sanad lain, ya. Jadi kalau hadis sahih li ghairihi asalnya adalah hasan li dzatihi yang didukung oleh sanad lain. Kemudian kalau hasan li ghairihi asalnya adalah hadis dhaif yang didukung oleh jalur atau sanad yang lain. Nah, itu kesimpulan dari pembagian yang ketiga dan yang keempat dari hadis makbul. Nah, mungkin untuk pembacaan teksnya kita cukupkan ya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin menambahkan keterangan atau ingin bertanya, kita persilahkan. Izin bertanya, Ustaz. Nggak usah ya. Ya, silakan Mas Anugrah. Assalamualaikum Ustaz, atas penjelasannya terkait dengan hadis hasan. Dan ingin Anda tanyakan ini Ustaz, materi minggu kemarin tentang kalimat muttafaqun alaihi Ustaz. Iya. Yang bahasa minggu lalu ya? Ya, oke, silakan Mas. Minggu lalu. Kan kalau muttafaqun alaihi itu kan hadis yang mana disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang mana ini menjadi hadis sahih yang menempati posisi teratas, yaitu hadis yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maksud dari disepakati itu apa, Ustaz? Apakah Imam Bukhari dan Imam Muslim dibilang muttafaqun alaihi karena kedua imam ini sama-sama meriwayatkan hadis yang sama dengan teks yang sama, ataukah mereka berdua ini diskusi mengenai hadis tersebut hingga dikatakan muttafaqun alaihi? Jadi makna terselubung dari muttafaqun alaihi itu apa, Ustaz? Oke, ya, mungkin baik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wassalamualaikum. Wa iyyakum. Mas Hafiz ya. Oke. Ini bahasan akhir dari pembahasan hadis sahih ya. Nah, waktu itu kita pernah bahas ini istilahnya muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih. Nah, berdasarkan teks ini dulu pernah kita jelaskan bahwa muttafaqun alaih ini maksudnya adalah hadis di mana Imam Bukhari dan Muslim itu sepakat dalam menilai kalau hadis itu sahih, ya. Hadis itu sahih. Sekalipun dalam hal ini ada perbedaan dalam redaksi. Sekalipun redaksinya agak berbeda, tapi mereka sepakat ya menghukumi hadis itu sebagai hadis yang dhaif, sebagai hadis yang sahih. Nah, sehingga disebutlah istilahnya ketika mereka sepakat, ya sepakat dalam artian ya apa namanya? Ya tidak mesti juga mereka bertemu musyawarah seperti itu, bukan seperti itu juga, tapi berdasarkan penelitian mereka berdua ya setelah dicocokkan itu mereka masing-masingnya menghukumi hadis yang sedang dibahas itu dengan sahih, ya. Mereka sepakat menghukumi bahwa hadis yang ada itu adalah hadis yang sahih, baik Imam Bukhari ataupun Muslim. Berdasarkan penelitian keduanya mereka sepakat. Nah, kemudian oleh ulama belakangan ketika mereka menemukan ada hadis yang disahihkan Bukhari, disahihkan Muslim, dan mereka sepakat dalam hal itu, maka disebutlah istilah itu dengan muttafaqun alaih.
Jadi ini terlepas ya, apakah mereka berdua musyawarah atau diskusi, terlepas dari itu semua, karena istilah muttafaqun alaih ini kan istilah yang muncul belakangan. Ya, istilah yang dimaknai oleh para ahli hadis belakangan setelah Imam Bukhari dan Muslim ketika melihat kesamaan antara hadis yang ada di Bukhari dan Muslim. Hadis itu ada di Bukhari dan ada juga di Muslim, sekalipun sanadnya mungkin berbeda ya, atau guru mereka berbeda. Tapi mereka sepakat kalau hadis itu derajatnya sahih, baik sanad ataupun matannya. Maka bagi ulama yang belakangan, karena mereka melihat sama-sama disahihkan oleh Bukhari dan Muslim, nah mereka menyebutnya dengan muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Nah, di sini juga ada garis bawah ya, yang dimaksud sepakat di sini bukan kesepakatan umat. Ya, bukan kesepakatan semua umat Islam, bukan itu. Tapi hanya kesepakatan Bukhari dan Muslim dalam menilai hadis itu. Nah, walaupun di sini Ibnu Salah itu mengatakan bahwa muttafaqun alaih itu maksudnya disepakati oleh semua umat Islam waktu itu. Nah, walaupun pendapat ini agak marjuh ya, tapi yang jelas muttafaqun alaih, Bukhari menganggap sahih dan Muslim pun menganggap sahih. Dan hadis itu ada di kitab masing-masing. Nah, sependek yang kita pahami seperti itu, Mas Hafiz ya. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, Ustaz. Wadih, insyaallah. Baik, Mas. Oke, silakan kalau ada yang lain. Saya, Ustaz. Ya, Bu Maryam ya. Silakan, Bu. Begini, Ustaz. Apakah hadis-hadis yang beredar ya, yang jumlahnya ribuan gitu, itu semuanya sudah teridentifikasi, artinya sudah bahwa ini adalah hadis kelompok sahih, ini hasan, ini dhaif gitu. Oh iya. Adakah hadis-hadis yang masih belum ditakhrij sehingga statusnya itu masih belum masuk dalam kategori 3 hadis itu gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian mengenai hadis dhaif yang kemudian bisa naik menjadi hasan li ghairihi, karena banyak yang mengamalkan atau mengamalkan hadis itu gitu. Nah, sepanjang yang saya tahu bahwa kayak misalnya sholat sunnah gitu ya, yang tidak populer gitu ya, sholat sunnah kayak rebowokasan gitu misalnya, terus kemudian sholat lagi tuh Awabin. Ya seperti itu. Nah, kalau misalnya itu hadisnya adalah dhaif gitu, terus kemudian kan tidak banyak yang mengamalkan gitu, artinya hanya mungkin kelompok-kelompok tertentu. Nah, kebanyakan biasanya itu kan kiai-kiai yang salaf itu ya, kayak mungkin di pesantrennya Kiai Maimun Zubair gitu. Nah, itu bagaimana gitu, artinya untuk tahu bahwa status hadis yang diamalkan yang menjadi pedoman itu adalah sudah naik gitu, karena yang mengamalkan kan tidak banyak gitu ya tentang hadis sholat terbawakan misalnya seperti itu. Itu gimana Ustaz? Apakah kenaikannya itu istilahnya itu tidak menyeluruh atau bagaimana? Oke, ya baik. Ya, bagus Bu pertanyaannya. Oke, pertama tadi apakah masih ada ya hadis-hadis yang belum ditakhrij atau hadis yang belum ditemukan statusnya, apakah dia sahih ya, apakah dia sahih, hasan atau dhaif. Oke. Secara umum ya, kita berbicara secara umum. Kalau kitab hadis itu sudah dicetak ya, dalam artian manuskripnya sudah ditemukan, kemudian sudah ditahqiq ya. Nah, itu rata-rata hampir semuanya, Bu, hampir semuanya itu sudah ditakhrij oleh para ulama. Nah, secara umum seperti itu. Karena proses takhrij itu, kalau kita berbicara masalah proses periwayatan ya,
Proses periwayatan terakhir itu adanya di abad ke-5 Hijriah. Ya, proses yang dimana yang menulis kitab hadis itu punya sanad langsung ke Nabi itu berakhir di abad ke-5. Itu sudah akhir itu. Nah, termasuk Imam Baihaqi, ya. Imam Baihaqi ini tergolong sebagai mukharrid yang belakangan ini. Beliau di ujung-ujung abad periwayatan. Nah, itu terjadi di abad ke-5. Nah, di abad ke-6, ya, di abad ke-6 itu bisa dikatakan tidak ada lagi proses periwayatan. Ya, itu kan di masanya Ibnu Salah, abad ke-6. Kemudian Imam Nawawi, ya. Nah, itu lanjut Ibnu Hajar, Al-Iraqi, kemudian Ibnu Hajar, kemudian Imam Suyuti, dan terus ke belakang. Nah, ketika proses periwayatan berakhir di abad ke-5, itu sebenarnya hadis itu sudah ditemukan semua, ya. Nah, hanya saja sebagian ada yang masih dalam bentuk suaranya terputus, Ustadz. Suaranya terputus. Masih dalam bentuk manuskrip. Ya, gimana? Sudah kedengaran, Bu? Terputus suaranya, ya. Sudah, Ustadz, sudah jelas, Ustadz. Oke. Oh iya, udah. Nah, jadi periwayatan berakhir di abad ke-5. Nah, di abad ke-6 itu sudah tidak ada lagi. Ya, karena kalau seandainya dipaksakan proses periwayatan, itu akan terjadi sanad yang nazil namanya, sanad yang sangat panjang, yang mungkin yang kemungkinan besar derajatnya akan dhaif semua. Karena semakin panjang atau semakin panjang sebuah sanad, maka akan berpotensi akan menjadi dhaif. Nah, kemudian di masa abad ke-6, ke-7, ke-8, nah itu masa-masanya para ulama dalam mentakrid, ya. Itu mereka membuat mengklasifikasi ulang hadis-hadis yang sudah dibukukan tadi. Nah, sehingga muncullah banyak kitab-kitab takhrij yang isinya adalah menganalisis hadis-hadis sebelumnya. Nah, misalnya Imam Suyuti, ya. Beliau punya Jami'us Shaghir, Jami'ul Kabir. Kemudian ada Maqasidul Hasanah, Imam Sakhawi, dan lain sebagainya, yang isinya adalah takhrij dari hadis-hadis yang ada sebelumnya. Nah, sejak saat itu sampai terakhir ini, itu bisa dikatakan semua hadis itu sudah sudah dilacak semua. Sudah selesai. Ya. Nah, sudah selesai semua. Bahkan ya penilaiannya juga sudah banyak, ya. Bahkan untuk Sahih Bukhari Muslim pun ada lagi yang meneliti ulang. Nah, saking sudah habisnya mungkin, ya, kitab-kitab hadis yang lain, ada juga sebagian ahli hadis itu yang meneliti ulang kitab-kitab yang sudah selesai seperti Sahih Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Nah, itu secara umum. Tapi terlepas apakah masih ada manuskrip yang belum ditemukan, nah itu kita kita belum bisa mengakses kepastiannya. Tapi sejauh yang ada itu sudah semua. Nah, sudah semua. Kalaupun ada, itu mungkin jumlahnya nggak banyak, Bu. Ya, jumlahnya nggak banyak. Di Belanda sekalipun di perpustakaan Leiden itu, nah itu ada beberapa manuskrip, ya, tapi sebagian besarnya sudah ditahqiq itu, sudah dikaji. Nah, jadi apa yang dilakukan sekarang pada dasarnya hanya pengulangan saja kalau seandainya ada proses takhrij, ya. Nah, yang dilakukan itu adalah proses pengulangan yang mungkin saja hasilnya berbeda dengan apa yang sudah ditakhrij sebelumnya. Nah, kenapa? Ya, karena lagi-lagi proses takhrij itu sangat dominan dengan dengan proses ijtihadi. Ya, hadis yang dianggap sahih oleh ulama dulu, mungkin saja oleh ulama belakangan didhaifkan. Nah, bisa terjadi itu. Nah, tapi perlu kita garis bawahi siapa dulu yang boleh melakukan itu. Tidak semua orang boleh melakukan itu. Hanya mereka yang diakui keilmuannya, yang sudah dianggap sebagai ahli hadis lah yang boleh melakukan proses takhrij itu. Karena proses takhrij itu nggak mudah juga sebenarnya. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apakah ada hadis dhaif, ya, tapi diamalkan oleh orang banyak, misalnya
apakah dia sudah otomatis naik ke derajat hasan li ghairihi? Nah, ini menarik, Bu. Dalam kitab Sunan At-Tirmidzi itu sangat banyak hadis-hadis yang beliau hukumi sebagai gharib, ya. Hadis itu gharib, hadis itu dhaif, tapi beliau bilang di akhirnya, tapi mu'azzamul ulama mengamalkan hadis ini. Ya, tapi sebagian besar ahli ilmu mengamalkan hadis ini. Nah, itu ya berdasarkan kajian kita di ilmu hadis, bahasa-bahasa Imam Tirmizi yang seperti itu mengindikasikan bahwa seandainya ada hadis yang dihukumi dhaif secara sanad oleh para ulama, sebagian ulama maksudnya, tapi hadis itu diamalkan oleh banyak ulama yang lain, nah itu pertanda kalau hadis itu sudah naik ke derajat hasan li ghairihi. Ya, karena para ulama itu tidak mungkin mengamalkan kecuali mereka mendapatkan dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya tidak mungkin mengamalkan kecuali dapat dari ulama sebelumnya dan terus bersambung kepada kelompok-kelompok sebelumnya atau generasi sebelumnya. Nah, jadi sekali lagi ya, bisa saja dhaif secara penelitian sanad, tapi diamalkan oleh para ulama. Nah, kalau kondisinya yang seperti ini, maka secara tidak langsung dhaif yang seperti itu sudah naik menjadi hasan li ghairihi. Nah, itu sangat banyak di Sunan Tirmidzi, kita sangat banyak menemukan istilah itu, Bu. Hadisnya dhaif, hadisnya gharib, tapi para ulama mengamalkannya. Nah, itu sudah indikasi kalau dia naik ke derajat hasan li ghairihi. Nah, itu sependek yang kita ketahui seperti itu, Bu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, Bu. Iya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Masih ada lagi? Oh iya, satu lagi Ustadz. Oh iya, ya tadi silakan. Kan disebut nama perawi Muhammad bin Amr bin Alqamah ya. Alqamah gitu. Iya. Berarti sepanjang sanad hadis yang ada nama itu, itu tidak akan pernah hadisnya itu sahih li dzatihi. Oke. Ya. Ya, kalau kita ketemu dengan nama Muhammad bin Amr bin Alqamah, ya, berdasarkan rekomendasi dari para ahli hadis, ya, beliau itu orangnya jujur sebenarnya. Tapi karena hafalannya lemah, ya, hafalan beliau lemah, maka hadis beliau paling tinggi itu hanya hasan. Ya, jadi benar, Bu. Kalau seandainya sebuah sanad ada nama itu, maka kualitas hadis paling tingginya hanyalah hasan. Tidak bisa sampai kepada sahih ya, sekalipun. Nah, bisa sahih li ghairihi kalau punya jalur yang lain, Bu. Nah, jadi kalau seandainya jalurnya hanya satu, ya, jalurnya hanya satu dan di dalamnya ada nama beliau, nah otomatis hadis itu hanya bisa di tingkatan hasan hasan li dzatihi, itu paling tinggi. Tapi kalau seandainya ada hadis lain yang mendukung, ya, ada hadis lain yang mendukung atau sanad lain yang sama derajatnya dengan hadis yang di dalamnya ada Muhammad bin Amr bin Alqamah, maka dia berpotensi naik menjadi sahih li ghairihi. Nah, jadi ya tetap beliau itu dianggap hasan derajat hadisnya. Karena sudah terkenal gitu, hafalan beliau tidak terlalu kuat. Oke. Nah, iya, seperti itu, Bu. Oke, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini bahasan kita. Berarti kita sudah selesai di bahasan pembahagian hadis-hadis makbul. Ya, jadi ada 4 ya, ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, kemudian ada hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Nah, itu pembahagian dari hadis makbul dan insya Allah minggu depan kita akan lanjut. Ya, masih ada pembahasan tentang ini, tapi ada istilah-istilah yang khusus yang hanya ada di di kitab-kitab ilmu hadis. Nah, insya Allah kita lanjutkan, mudah-mudahan kita sehat dan diberikan kemudahan dalam belajar ini. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekedar kasih masukan sebentar sedikit ya, tapi kalau diterima, kalau nggak diterima nggak apa-apa. Iya. Itu kan yang kajiannya yang di Ampu sama Ustadz Izul Muto itu kan waktunya agak bertabrakan dengan Ustadz Yunal ya. Jadi saya sayang banget gitu, saya sempat mendengarkan doa ini. Gimana kalau yang punya Ustadz Izul Muto agak dianukan sedikit, jadi biar pas selesai saya nggak ketinggalan di Ustadz Yunal gitu. Sayang banget. Walaupun sama-sama dengan Ustadz Khairul Huda ya, artinya yang dibahas juga tentang itu. Cuman kan kalau berbeda orang pasti cara menjelaskan tentu berbeda gitu. Begitu aja, Ustaz, mohon maaf. Ya, nanti kita coba usulkan, Bu ya. Ya, terima kasih. Oke, ya baik, Bu. Ya. Oke, saya izin duluan, Bapak Ibu. Oke, Ustaz.